siang Sobat Scancer semua. Siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepsek kita, Bapak Dr. Andos Desmond Apriyadi MM, yang mana beliau siang ini sudah bersama kita. Kita akan berbincang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Yes. Bagaimana kabar Bapak pagi ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke. Dan kita sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Begini Pak, sekolah kita akhir-akhir ini kan sudah dipandang oleh dinas maupun pusat, bahkan sampai pusat gitu kan. Jadi kami akan ingin cari tahu beberapa informasi dari Bapak, mungkin apa saja yang bisa Bapak terapkan kepada kami siang ini gitu kan. Yang pertama sekali mengenai sekolah kita, bagaimana usaha yang Bapak lakukan sehingga sekolah kita mendapatkan program SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan gitu Pak. Terima kasih Bu Des, Bapak Ibu sekalian yang hormat. Sekolah Pusat Keunggulan merupakan program lanjutan dari beberapa program sebelumnya. Pertama di 2019 ada program revitalisasi yang diserahkan ke beberapa sekolah yang memfokuskan kepada pembangunan fisik. Ada di situ sedikit cuman untuk pelatihan dulu. Kemudian melanjut dengan sekolah COE. Itu sudah seimbang antara fisik dan peningkatan sumber daya manusia. Di 2020 ada satu program yang diluncurkan pemerintah, yaitu pelatihan kepala sekolah, kapabilitas manajerial kepala sekolah atau kepala sekolah CEO, yang dilaksanakan oleh Kementerian bekerjasama dengan 5 perguruan tinggi. Maka Kementerian melakukan seleksi waktu itu untuk seluruh kepala SMK di Sumatera Barat. Terpanggil 20 kepala sekolah yang penyelenggara perguruan tingginya berjumlah 5 perguruan tinggi yang sudah dipercaya oleh Dirjen Vokasi. Yang pertama Universitas Indonesia, kemudian ITB, kemudian Prasetya Mulia, kemudian Bina Nusantara atau BINUS, kemudian satu lagi Brawijaya yang dari timur. Maka kepala sekolah yang lolos seleksi tadi diberikan pelatihan selama 6 bulan dengan 549 jam sertifikatnya. Dilatih di situ tentang kepemimpinan, kepala sekolah kepemimpinan yang dinamakan kepala sekolah CEO ya. Di perusahaan namanya CEO. Selama 6 bulan dilatih di situ dan bertemulah dengan pengusaha-pengusaha Indonesia yang dinamakan CEO Meet CEO namanya. Yang SMK 1 Sungai Mumbay ditempatkan di perguruan tinggi Prasetya Mulia, yang selebihnya di universitas yang lain tadi. Setelah selesai ini kita dikembalikan ke sekolah. Kita 20 kepala sekolah di Sumatera Barat dianggap sebagai kepala sekolah CEO, sebagai pemimpin sekolah sama dengan perusahaan kan CEO juga namanya. Kemudian selesai datang program yang kedua yang dinamakan Pusat Keunggulan SMKPK untuk seluruh sekolah di Indonesia dilakukan pengetesan juga. Setelah kita coba mengikuti CEO tadi, salah satu persyaratan yang agak mutlak adalah kepala sekolah CEO. Ikutlah semua kepala sekolah di Sumatera Barat untuk tes program ini. Saya rasa kelebihan program ini dari program yang kedua, yang jelas bahwa dia terfokus pada peningkatan SDM guru. Jadi bukan hanya fisik ada, tapi lebih dominan adalah pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Setelah kita mengikuti beberapa tahap seleksi, diantaranya membuat video aksi kepala sekolah, kemudian juga tes wawancara. Ini adalah mutlak dilakukan karena mereka yang dari Jakarta, mereka tidak tahu kondisi sekolah. Makanya sekolah ditentukan untuk menggambarkan sekolah, maka diwawancarailah kepala sekolah dan video yang dikirimkan. Setelah seleksi itu berlangsung cukup ketat, beberapa bulan setelah itu ditetapkanlah sekolah-sekolah yang dapat menjadi sekolah pusat keunggulan dari
sekian ratus sekolah di Sumatera Barat atau 14.000 lebih di Indonesia, ditetapkanlah 901 sekolah sebagai sekolah SMK sebagai pusat keunggulan dan 17 sekolah yang lolos di Sumatera Barat termasuk sekolah kita. Dan saya yakin bahwa lulus ini adalah keinginan berubahnya warga sekolah. Untuk wilayah 5, kita nama saya Si Junjung dan Sawalunto, alhamdulillah kita satu-satunya yang lolos untuk sekolah pusat keunggulan dan otomatis, nah gini otomatis ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Walaupun sekolah penggerak ini kan prioritasnya untuk SMA, tetapi karena sekolah pusat keunggulan dianggap seleksinya sudah mencukupi itu, maka ditetapkan sekolah PK, sekolah pusat keunggulan sebagai sekolah penggerak. Kita punya 5 kompetensi keahlian di sekolah kita gitu, nah Pak. Apakah kelima kompetensi keahlian itu yang menjadi PK atau salah satu, atau kompetensi apa yang diunggulkan untuk sekolah PK ini, Pak? Pemerintah sudah mencoba berapa kali bantuan di awal, bukan di belakang ini sebelum ini PK. Dibantu yang sifatnya sekolah, tapi nyatanya tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya pemerintah mengambil satu kebijakan, kita coba dengan satu jurusan dulu yang bisa diunggulkan, tapi nanti akan berakhir dengan seluruh sekolah. Makanya di SMK kita yang waktu itu yang saya lihat bukan semuanya bisa, tapi yang lebih agak bisa kita sampaikan ke pusat bahwa ini permintaan pusat, bukan kita yang menentukan permintaan pusat. Silakan mana jurusan yang bisa diunggulkan dengan kriteria seperti apa. Maka kita coba dengan jurusan otomotif industri, dan berkebetulan untuk untuk TOI ini yang bisa kita masuki dari sekian bagian yang ada, kita mengambil kerjasama luar negeri. Di kerjasama luar negeri itu yang ada cuma TOI juga. Maka kita coba ini yang kita sampaikan ke pusat, jurusan yang kita unggulkan ini adalah otomasi industri. Karena untuk kerjasama luar negeri syaratnya yang jelas ada guru yang pernah luar negeri, kemudian anak kita yang juga praktek di luar negeri, kemudian ada kerjasama sekolah dengan luar negeri. Saya rasa kita lengkapi. Kalau nggak salah kemarin guru kita, salah seorang guru kita sudah ada ke Cina. Anak kita juga sudah ada yang praktek ke Bangkok. Saya rasa ini salah satu yang membuat kita lebih diterima oleh mereka, karena persyaratan dasarnya lengkap untuk itu. Dan walaupun bagaimanapun juga sekolah kita juga sudah ada semacam MOU dengan salah satu perguruan tinggi di Kamboja. Jadi mungkin ini alasan orang pusat mengambil kita, di samping mungkin pertimbangan lain. Kok sekolah yang sejauh itu, yang letaknya paling ujung di Sumatera Barat, sekarang tidak lagi, bukan sekolah. Saya rasa sekolah kita ini bukan sekolah yang paling ujung, tapi sekolah kita setelah PK ini kita beranggapan bahwa sekolah kita adalah gerbang. Jadi kalau waktu orang masuk Sumatera Barat, yang dilihat pertama adalah SMK PK. Jadi kita merubah paradigma setelah menjadi sekolah PK, bahwa sekolah kita bukan sekolah yang paling ujung, tapi sekolah kita adalah gerbang pintu masuk Sumatera Barat. Jadi sekolah PK ini gambaran, begini, ini sekolah SMK, nanti kita akan buat nanti ke depan sekolah pusat keunggulan SMK Satu Sungai Rumbai gerbang Sumatera Barat. Nah ini mungkin ini perubahan paradigma yang kemarin tujuan kita untuk memberikan pengertian ke pusat bahwa walaupun kita jauh, kita sudah ada yang ke Bangkok, kita sudah ada yang ke Cina, kita sudah ada yang ke Kamboja, tapi sekarang tidak. Dengan sudah ditetapkan kita sebagai sekolah PK, akan kita robah itu menjadi SMK Satu Sungai Rumbai sebagai pusat pembelajaran gerbang. Inilah gerbang itu gerbang masuknya masyarakat lain yang di luar provinsi ke Sumatera Barat, bahwa pertama tidak ada sekolah pusat keunggulan. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, begini, kebetulan kan kita ada kurikulumnya gitu ya Pak ya. Nah jadi apakah kurikulum SMK PK ini sama dengan kurikulum yang sebelumnya gitu Pak? Misalnya kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang disempurnakan atau apa gitu kan? Apakah sama dengan kurikulum yang kita gunakan di SMK PK ini Pak? Kurikulum yang baru ini
lebih memfokuskan ke siswa, bahwa semuanya adalah keunikan siswa masing-masing. Kita melihat bahwa semuanya pelaksanaannya lebih simpel, bahwa lebih diutamakan kepada proyek-proyek yang ada diberikan oleh pemerintah, supaya cara mengajar yang lama dirubah, bahwa kita dulu hanya cuma sebagai fasilitator, sebagai cook dan sebagainya, bukan lagi sumber-sumber yang satu-satunya sumber. Jadi saya rasa kurikulum ini sangat bagus untuk kita. Di samping itu, keunikan dari sekolah PK ini, kita menggunakan kurikulum ini adalah yang selama ini kita aja menjalankan tanpa ada pendamping. Sekarang tidak. Sekolah PK kita didampingi oleh perguruan tinggi pendamping. Kita kemarin didampingi oleh Politeknik Negeri Padang, dan kita juga didampingi oleh balai. Dari 8 balai yang ada di Indonesia, kita dibimbing oleh PB, PP, MPF, BBL Medan. Jadi kita, itu keunikan, salah satu keunikan dari sekolah pusat keunggulan. Kita tidak berdiri sendiri, kita didampingi sampai selesai nanti oleh satu perguruan tinggi dan satu balai. Jadi kurikulum ini saya rasa sangat bagus sekali, sangat relevan untuk siswa kita. Sebagian kita juga saya rasa sangat setuju dengan kurikulum yang seperti ini. Cuma mungkin yang perlu dirubah adalah merubah paradigma guru yang mengajar selama ini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang untuk siang ini yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Berikutnya mungkin kami banyak lagi informasi yang kita butuhkan ya Sobat Scancer ya. Terima kasih Pak. Baiklah Sobat Scancer semua, untuk siang ini kita ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang sudah bersedia memberikan informasi kepada kita bagaimana tentang sekolah pusat keunggulan, bagaimana cara beliau mendapatkannya dengan kerjasama tim dari sekolah. Semua stakeholder sekolah mengikuti dan ikut terlibat di dalamnya. Alhamdulillah, jadi harapan kita ke depan ya memang sekolah kita ini tidak dipandang sebelah mata lagi oleh sekolah lain, oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kita seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak, sekolah kita adalah gerbang masuknya untuk Sumatera Barat dari arah timur gitu kan, dari ujung Sumatera sana. Nah, jadi kita sangat berharap dengan adanya gerbang masuk ini, adanya etalase SMK Sungai Rumbai, SMK BK, SMK yang menyenangkan, kita berharap lulusan sekolah kita nanti terpakai di dunia industri. Terima kasih Sobat Scancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.